Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Garut menggelar dialog kebangsaan yang bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Garut pada Minggu 28 Januari 2024 kemarin. Hadir dalam acara tersebut PJ Bupati Garut, Kapolres Garut, Ketua PDM Garut, serta tamu undangan lainnya. Adapun sebanyak 36 caleg dari 60 caleg yang diundang oleh Majelis Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Garut menyampaikan komitmennya jika terpilih nanti akan membesarkan dan berkontribusi kepada Muhammadiyah. Dari Garut, Jawa Barat, Aib Saipudin, Nusa Priangan mengabarkan. Kalau boleh tahu, dengan digelarnya silaturahmi dan dialog kebangsaan ini, apa yang menjadi tujuan digelarnya ini? Tujuannya tentu silaturahim. Kita ingin mengumpulkan, menginventarisir dari caleg-caleg Muhammadiyah, yang itu kader-kader Muhammadiyah, yang selama ini kita tidak tahu. Tidak tahu bahwa mereka itu bagian dari keluarga dan tubuh Muhammadiyah. Tapi dengan kegiatan seperti ini, walaupun baru sebagian, tapi insya Allah ini kan menjadi jalan awal. Kita tahu bahwa ada potensi-potensi banyak di tubuh Muhammadiyah, salah satunya dalam konteks politik ini. Jadi kebutuhan kita sebetulnya itu. Dan yang kedua, kan kita butuh juga satu media untuk menyampaikan inilah cara berpolitiknya Muhammadiyah. Sebab selama ini di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Muhammadiyah, cara pandangnya kan belum tentu juga satu visi yang sama, persepsi yang sama. Bisa jadi orang mengatakan kenapa Muhammadiyah diam, misalnya tidak memkompanyekan 1-2 orang. Ini kan persoalan aturan, dan aturan inilah yang saya kira secara bertahap perlu kita kemukakan, baik kepada warga perserikatan sebagai pemilih pada umumnya, juga kepada kader-kader yang ikut konsentrasi, baik sebagai peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, supaya semuanya punya cara pandang yang sama tentang inilah bagan besar Muhammadiyah dalam konteks politik. Dari pertemuan ini, apakah nanti akan ada pengkerucutan untuk mendukung salah satu, atau tetap diberikan kebebasan kepada warga Muhammadiyah? Saya kira harus kebebasan, kebebasan kembali kepada masing-masing. Sebab kalau kita kemudian mengkerucutkan, dasarnya misalnya elektabilitas, dasarnya bahwa dia lebih kader ketimbang yang lain, itulah yang tidak kita inginkan. Kita beri ruang saja. Inilah barangkali rasanya. Minimal warga Muhammadiyah tahu. Ini membentuk rasanya saja bahwa kami pernah mengumpulkan ini, dan mudah-mudahan ini memberikan jalan mudah bagi mereka. Ya, walaupun kita juga tidak bisa membaca apakah ini berefek kepada suara yang meningkat atau bagaimana, tapi kita kan punya harapan, punya cita-cita bahwa inilah tanggung jawab kami sebagai perserikatan, memberi ruang kepada kader-kader. Pada prinsipnya sebenarnya kita ingin membangkitkan kembali giroh jihad politik, bahwa Muhammadiyah itu sekali lagi tidak netral tapi independen. Nah, dengan independen itu berarti dia memiliki fleksibilitas sesuai dengan hati nurani begitu. Nah, sehingga kalau ternyata mereka dibuat atau memilih dengan sendirinya, akan muncul yang disebut bahasa kita objektif. Objektif itu dengan benar, dengan realistis gitu. Tapi kalau netral itu berarti kan tidak memiliki pilihan. Sehingga berharap dengan LHKP ini mengundang semua kader, karena hampir semuanya kader Muhammadiyah itu ada di berbagai macam lapisan masyarakat, di partai manapun, dan itu adalah bagian yang sebenarnya yang akan mewarnai bagaimana pemilu ini menjadi damai, menjadi indah, dan akan menjadikan satu tonggak bahwa pemilu damai itu adalah bagaimana kita bersama-sama. Partai boleh berbeda, tetapi yang terpenting bagaimana kita izul Islam wal muslimin, dan bagaimana kita menegakkan bagaimana Muhammadiyah menjadi lembaga yang memberikan kontribusi untuk kemajuan umat.